Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Balaghah Qur'aniyah, Bapak Musa Nawawi, MA. Perkenalkan, saya Hilma Arvinda Asri dengan NIM 112200100000026. Insya Allah akan mempresentasikan analisis Quran Surah Al-Asr dari segi aspek balaghahnya. Yang pertama-tama, saya akan menyampaikan keutamaan dari Quran Surah Al-Asr. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan memiliki kandungan yang sangat agung, yaitu menjelaskan prinsip kehidupan seorang muslim, di antaranya menjaga waktu, berbuat baik, dan berbuat sabar. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan surat, kecuali hanya surat Al-Asr, niscaya itu sudah mencukupi mereka. Ayat pertamanya berbunyi, wal asr, yang memiliki arti demi masa. Pada kalimat wal asr digunakan wawu qasam sebagai taukid atau penekanan terhadap isi sumpah dan menunjukkan pentingnya sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. Dalam Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa sumpah ini digunakan untuk menarik perhatian manusia kepada waktu atau yang disebut dengan Al-Asr sebagai sesuatu yang berharga. Dan Al-Asr memiliki makna masa atau waktu. Lafaz ini mengandung i'jaz karena dalam satu kata memiliki beberapa makna. Menurut Al-Jurjani, penggunaan kata ini menunjukkan kekuatan nazam atau strukturnya. Lalu, mengapa tidak menggunakan kata waktu dalam bahasa Arab yang lainnya, seperti ad-dahr, kemudian az-zaman, dan juga al-waqt? Karena makna al-waqt sendiri adalah waktu secara umum. Bisa waktu tertentu yang lebih spesifik, misalnya jam atau hari tertentu. Tapi kata ini tidak cukup kuat untuk menggambarkan pentingnya waktu seperti asar. Waktu itu bisa diukur, tetapi asar lebih menggambarkan waktu yang cepat berlalu dan tak bisa kembali lagi. Kemudian zaman. Zaman itu memiliki makna yang lebih berarti zaman atau era yang panjang. Misalnya zaman dulu, atau zaman sekarang, atau zaman modern. Kata ini terlalu luas dan tidak menunjukkan kepentingan seperti asar. Jadi, asar lebih tepat karena menggambarkan waktu yang lebih mendesak dan terbatas. Kemudian dahar. Kata ini berarti waktu yang panjang. Bisa jadi bertahun-tahun atau bahkan waktu yang terus berjalan tanpa akhir. Tapi kata ini terlalu umum dan tidak memberi kesan mendalam tentang kecepatan waktu yang kita miliki. Itulah mengapa asar digunakan untuk sumpah dalam ayat pertama ini. Asar dipilih karena memiliki kesan yang sangat kuat dan mendalam, mengingatkan kita bahwa waktu itu terbatas, dan jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita akan kehilangan kesempatan. Dengan kata asar, surah ini menyampaikan bahwa kehidupan manusia itu seperti sore yang akan segera berakhir, sehingga kita dilarang untuk menyia-nyiakan waktu. Manfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik seperti beriman, beramal soleh, dan saling menasehati. Ayat kedua berbunyi, Innal insana lafi khusr, yang artinya, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Az-Zamakhsyari menyoroti penggunaan inna sebagai menyampaikan kepastian, agar pembaca memahami urgensi pesan yang disampaikan. Penggunaan kata al-insan dalam bentuk ma'rifah menunjukkan istighraq, yaitu mencakup semua manusia tanpa terkecuali. Lalu, mengapa yang digunakan pada ayat kedua ini adalah kata al-insan untuk menggambarkan manusia, tidak menggunakan kata basyar atau sinonim yang lainnya?
Kata insan merujuk pada keseluruhan sifat manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk memilih, berusaha, berpikir, dan berjuang dalam hidupnya. Dengan menggunakan kata insan, Surat Al-Asr menegaskan bahwa seluruh umat manusia tanpa terkecuali akan merugi jika tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Sedangkan kata bashar lebih merujuk pada sifat fisik atau jenis makhluk hidup. Sementara insan mengarah pada aspek lebih mendalam dari manusia, yaitu kesadaran diri dan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh setiap individu. Kata la adalah huruf taukid tambahan untuk mempertegas keadaan manusia. Sedangkan fi memberikan makna bahwa manusia tenggelam dalam kerugian, yang menunjukkan majaz maknawi. Kata khusr dalam bentuk nakiroh digunakan untuk menunjukkan takzim atau pengagungan, menggambarkan kerugian yang sangat serius dan mendalam. Ayat ketiganya berbunyi, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Huruf illah menunjukkan pengecualian yang memberikan harapan setelah pernyataan kerugian manusia. Pada ayat kedua disebutkan bahwasanya seluruh manusia akan berada dalam keadaan yang merugi. Tetapi dengan adanya kata illah pada ayat ketiga, muncullah harapan bagi manusia-manusia. Manusia-manusia ini yang memiliki golongan tertentu, yaitu allazina amanu, orang-orang yang beriman. Isim mausul digunakan untuk memberikan sifat khusus kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang memiliki keimanan. Ini menunjukkan pentingnya iman sebagai pondasi keselamatan. Wa amilus solihat. Frasa ini adalah penggabungan antara iman dan amal, menunjukkan tibak atau keseimbangan antara keyakinan dan perbuatan. Kata as-solihat dalam bentuk jamak menunjukkan kelengkapan amal baik. Itu mengapa yang digunakan adalah kata as-solihat bukan as-solihin. Karena kata as-solihat itu berguna untuk mensifati perbuatan, sedangkan kata as-solihin lebih mengarah untuk mensifati seseorang atau pelakunya. Wa tawasaw bil haqqi. Kata tawasaw menggunakan pola tafa'ul yang menunjukkan tindakan timbal balik atau kerjasama. Ini mengandung makna kebersamaan dalam amar ma'ruf atau saling berbuat kebaikan. Wa tawasaw bis sabr. Penyandingan al-haq atau kebenaran dengan as-sabr atau kesabaran menunjukkan tarasyuf atau keselarasan, bahwa kebenaran memerlukan kesabaran dalam menghadapi ujian. Selanjutnya ada keterkaitan antara keutamaan Quran Surah Al-Asr dengan aspek balaghahnya. Yang pertama, penggunaan kalimat yang singkat dan padat atau ibtida dan istifham. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, namun mengandung pesan yang sangat luas dan mendalam. Kesederhanaan kalimat yang digunakan dalam surat ini mengandung kedalaman makna yang besar, yang merupakan ciri khas dari balaghah, yang biasa disebut sebagai al-ijtima' al-mufid, atau penggabungan kata yang padat dan penuh makna. Ini menunjukkan bahwa meskipun surah ini sangat singkat, maknanya sangat dalam dan kaya, sehingga memudahkan umat Islam untuk mengingat dan merenungkannya. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang memiliki banyak makna atau mujmal dan mufassar. Wal asr. Kata asr dalam ayat pertama mengandung makna yang sangat dalam tentang waktu. Penggunaan kata asr di sini tidak hanya merujuk pada waktu secara umum, tetapi juga waktu yang sangat terbatas, yang menunjukkan kecepatan berlalu dan kepentingan untuk memanfaatkannya. Dalam balaghah,
Ini merupakan bentuk majas atau metafora yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Kemudian, innal insana lafi khusr. Dalam kalimat ini, penggunaan kata khusr memiliki banyak nuansa makna. Tidak hanya kerugian material, tetapi juga kerugian dalam aspek kehidupan spiritual, sosial, dan moral. Kesederhanaan kata dengan makna yang dalam adalah teknik balagoh yang menunjukkan bahwa sedikit kata bisa membawa banyak makna. Yang ketiga, teguran yang tegas dan padat atau i'dad al-kalam. Innal insana lafi khusr. Penggunaan lafi dalam bentuk yang tegas ini menyiratkan suatu kenyataan yang pasti, seakan tidak ada keraguan dalam hal ini. Aspek balagoh menggunakan tahqiq atau penegasan untuk memperkuat makna bahwa manusia yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik pasti akan merugi. Hal ini menambah kekuatan dan urgensi pesan surah ini. Dalam balagoh ini disebut sebagai al-muqaddimah al-balighah atau pendahuluan yang efektif yang langsung menuju inti permasalahan. Yang keempat, ada pengulangan yang menguatkan makna atau taukid. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Penggunaan pengulangan dalam bentuk dua kata kerja yang sama, yaitu tawashaw, memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam balaghah ini disebut sebagai at-tawasul al-aqli atau pengulangan yang mempengaruhi pikiran. Pengulangan ini mempertegas bahwa umat Islam harus saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menjaga kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang terakhir, tegas, tidak berbelit-belit atau al-jazm wal ibahah. Salah satu karakteristik balaghah yang dapat ditemukan dalam surah ini adalah bahwa bahasanya langsung dan tegas. Tidak ada kalimat yang berbelit-belit atau berulang-ulang dalam memberikan pesan, namun sangat jelas dan langsung ke inti permasalahan. Hal ini sejalan dengan tujuan surah ini yang ingin memberikan pengajaran dan peringatan secara langsung dan tegas bahwa tanpa iman dan amal soleh manusia akan merugi. Baik, sekiranya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan apabila terdapat banyak salah dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.